bahwa ini kita akhirnya ketemu lagi setelah kemarin melewati libur lebaran. Maka dari itu izinkan saya Engji Ang untuk mengucapkan selamat lebaran untuk yang merayakan dan juga mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya mewakili dari tim MotoGP Trans 7. Nah, untuk sekarang dalam kualifikasi MotoGP Trans 7, Engji akan ngajak kalian untuk membahas sedikit mengenai bagaimana jalannya race besok bersama dengan partner saya hari ini yang sudah hadir, yaitu ada Arif Kurniawan di sini. Mohon maaf lahir dan batin ya Arif ya. Sama-sama Engji. Udah lama gak ketemu nih. Benar. Ya kan? Nah, sekarang langsung aja kita ke negeri yang penuh dengan dikenal dengan romantisnya, ya kan? Dan sirkuit yang katanya ini memiliki banyak cerita dengan MotoGP. Tapi katanya kalau sedikit intermezzo, ini sirkuit yang juga digunakan sebagai arena balap truk 24 jam, bener gak sih intermezzonya? Sebenarnya bukan truk, bukan cuma truk aja, balap mobil juga. Balap mobil juga, jadi banyak ya sebenarnya ya. Tapi bedanya kalau balap mobil kayak 24 jam itu hanya sebagian dari sirkuit MotoGP ini. Karena lintasannya untuk balap mobil itu 13 kilo, 13,6. 13,6, wah. Dan cuma pakai sekitar 1 kilo dari trek ini. Jadi makanya cuma tikungan terakhir, tikungan 1, 2, 3, 4, sama 5. Habis itu dia muter balik lagi. Ya udah, sama seperti kita sekarang balik lagi ngomongin tentang MotoGP. Sebenarnya bagaimana sih kaitannya nih, kayaknya karena udah sirkuit yang lama juga digunakan ya untuk balapan MotoGP. Sebenarnya ceritanya seperti apa sih antara sirkuit si Bugatti ini dengan MotoGP? Iya, memang sirkuit ini punya banyak kenangan, terutama ada insiden-insiden. Di antara insiden itu ya ada yang menimpa beberapa pembalap sehingga beberapa kali dimodifikasi. Karena kalau nggak dimodifikasi, sirkuit ini sangat dangerous, sangat-sangat berbahaya. Bahkan tanpa ada modifikasi, kalau udah dimodifikasi pun masih banyak insiden gitu ya? Berbahaya. Iya, sama kalau kayak kita lihat di free practice kemarin banyak banget kan pembalap pada jatuh gitu kan. Nah, sekarang kenapa mereka jatuh? Apakah ini karena cuaca atau memang karena yang tadi Arif bilang bahwa ini sangat berbahaya? Berbahayanya seperti apa? Aspal di sini terakhir kali terakhir kali di aspal tahun 2016. Itu udah 5 tahun ya nggak di aspal ulang ya. Itu tentu waktu itu aspalnya yang paling bagus lah, karena memang buat sirkuit kelas balapan kelas dunia. Itu yang bikin berbahaya itu ada pertama itu terutama cuaca. Cuaca di Le Mans ini lebih sering lebih sering rendah ya. Sehingga ban nggak dapat suhu ideal untuk ngegrip. Nah, itu yang bikin paling sering menjadi kecelakaan. Bahkan ya di free practice 1 dan 2 itu banyak pembalap yang belum ngebut, baru keluar baru keluar dari pit kan masih pelan, jatuh. Quartararo juga jatuh. Jadi karena masih temperatur bannya itu belum dapat. Apalagi ada beberapa tikungan yang memang istilahnya memancing bahaya. Contohnya tikungan 3 udah pasti, karena habis tikungan terakhir itu kan 1, 2 kan relatif flat ya. Tikungan 3 harus ngerem keras, itu jatuh. Tikungan 7 juga sama, tikungan 9 juga sama. Jadi itu tikungan-tikungan yang habis flat out, habis gaspol, terus langsung ngerem, ditambah itu semuanya rata-rata tikungan ke kiri. Padahal ban itu paling sering dipakai ke tikungan kanan. Udah low grip, tikungan ke kiri bagian kiri ban jarang dipakai, nambah-nambah deh. Bagian kiri jarang dipakai untuk untuk ngegrip. Begitu dipakai suhunya low, ya udah nambah-nambah sering jatuh di tikungan terutama kiri. 3, 9, 7, 9 itu paling banyak. Itu semua kiri. Jadinya tidak berlebihan kalau Rossi ada mengungkapkan ke media bahwa 10 menit aja ini udah berubahnya banyak banget nih katanya. Berarti bener dong ini. Benar. Kalau nanti kita sama-sama di kualifikasi itu 10 menit itu bisa kering, hujan, kering, hujan lagi, kering lagi. Itu bisa dalam 10 menit. Dan hebat. Berarti di sini juga ada satu yang bikin hebat. Aspalnya itu sebenarnya kualitasnya bagus karena bisa bikin trek cepat kering, drainasenya bagus sekali. Drainase di sini. Kalau kita ingat dulu Grand Prix Inggris sempat dibatalkan gara-gara drainasenya jelek. MotoGP. Iya benar. Nah, ada satu device namanya whole shot device ya. Itu seperti apa sih kaitannya dengan si trek basah ini dan apakah semua pabrikan punya? Oh ya, nggak semua pabrikan. Yang kita boleh nyebut yang paling tiga pabrikan yang paling getol nih saat ini, Ducati karena pionir, Yamaha ikutin, dan Aprilia. Ini yang paling ngembangin whole shot device ini. Whole shot device kan bikin motor rendah, lalu pas start tuh nggak wheelie. Begitu juga dengan sekarang tuh udah berkembang. Awalnya kan cuma buat dipakai pas start, sekarang buat accelerate keluar dari tikungan. Itu supaya nggak wheelie juga. Nah, ini
di tikungan basah, kalau di trek basah, Jack Miller juga bilang, saya mau lihat siapa yang make nih. Karena belum tentu semua make. Belum tentu semuanya. Karena begini, biasanya balapan kan kebanyakan di kering ya. Nah, karena itu butuh langsung gaspol kan. Nah kalau basah kan biasanya gasnya tuh nggak terlalu pol. Nggak sehebat kalau kering ya. Jadi belum tentu juga household device ini dipakai kalau lintasannya basah. Walaupun motor mungkin juga direndahin karena seperti hanya di F1, ya. kalau lintasan basah itu mobil atau motor butuh downforce untuk lebih mencengkram, lebih menggrip lah. Nah itu mungkin aja dipakai, tapi belum tentu untuk melulu untuk start ya, bisa untuk akselerasi gitu. Baiklah kalau gitu Arif, kita tahan dulu ngobrolnya karena sekarang tim MotoGP Trans 7 sudah menyiapkan fakta dan juga data-data mengenai sirkuit Le Mans ini. Ini dia GP Mania. Itu dia fakta-fakta mengenai sirkuit Le Mans di MotoGP yang udah GP Mania saksikan. Nah, ini harus ditonton sampai akhir. Kenapa? Karena nanti NC akan membagikan merchandise menarik melalui sebuah kuis. Apa kuisnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di kualifikasi MotoGP Trans 7. Kembali lagi dalam kualifikasi MotoGP Trans 7 bersama saya Enji Ang dan juga rekan saya Arif Kurniawan di sini. Kalau tadi udah kita lihat ya Arif ya, mengenai data dan juga fakta mengenai si sirkuit Le Mans ini. Nah sekarang ayo kita bahas akamsinya, anak kampung situ, ya kan? Yaitu ada Fabio Quartararo dan juga ada Zarco ya. Nah Kansnya sendiri gimana? Karena yang sudah-sudah katanya ada kutukan pebalap tuan rumah nih, karena lagi ada di kampungnya. Menurut Arif? Ya bicara kutukan memang karena sebelum-sebelumnya serem tapi ya kalau kita bilang kutukan ya kayak kabar burung aja gimana sih atau gimana nih kita bilangnya. Memang sebelumnya memang Prancis itu nggak punya pembalap yang artinya top level. Ada Regis Laconi sempat menang tapi dia levelnya memang waktu itu belum selevel misalnya Mick Doohan, Alex Filippi dan lain-lain atau Valentino Rossi. Nah yang sekarang ini dua-duanya terutama Fabio Quartararo itu levelnya memang udah beda. Levelnya memang level bagus. Johan Zarco dia masuk top level juga walaupun memang secara konsistensi memang perlu diperbaiki ya itu. Jadi kalau kita bicara kutukan ya mungkin masih bisa terjadi tapi depend on misalnya weather. Tahun lalu kan Quartararo sebenarnya bagus. Betul. Tapi gara-gara weather balapannya basah nih tahun lalu. Dia struggle. Kan memang Quartararo salah satu kekurangan dia sering struggle nih kalau track itu basah. Bukan cuma di balap ya, bukan cuma di race. Di kualifikasi kah, free practice ya. Kita tahu di free practice 3 tadi. Quartararo di posisi bawah banget. Betul ya. Itu basah kan? Itu Marquez nomor 1. Jadi memang PR terbesar Quartararo itu juga Johan Zarco karena memang lintasannya basah. Apalagi ramalan cuaca besok katanya hujan. Bisa jadi hujan, bisa jadi atau mix ya. Jadi memang ya kalau bisa jadi kutukan itu masih berlanjut, tapi bisa juga kalau kering bisa juga akhirnya ada pembalap Prancis yang menang karena secara layout ini bisa dimenangi oleh Yamaha dan Quartararo. Bisa juga untuk pertama kalinya Johan Zarco menang di sini. Nah kalau Quartararo kemarin katanya sempat mengalami yang namanya itu namanya arm pump ya? Betul. Bilang itu apa sih sebenarnya? Ya arm pump itu bahasa sederhananya ada nyeri lah ya di sini. Harus operasi. Harus operasi karena kalau kan bisa sampai bengkak segala macam ya. Itu tapi operasinya nggak berat lah. Atau cederanya itu nggak sampai bikin pembalap absen lama kayak Marquez yang humerusnya patah gitu kan, tulangnya Miller kan itu juga tulang. Kan Miller kemarin sempat juga. Miller juga sama gitu ya. Tapi Quartararo akhirnya mengorbankan nih balapan di Jerez kemarin ya. Walaupun kita waktu itu ngeliat balapan pikiran kita kan di ban nih, karena disorot ban kan. Iya, kenapa bisa begitu? Ternyata arm pumpnya. Kalau ban sih emang dia kan sekarang Quartararo-nya udah improve banget dari tahun lalu. Terutama how to manage the tire ya, dari start hingga finish. Jadi dia nggak langsung tancap gas gitu ya, dia sabar-sabar. Di saat momen yang pas dia baru nyusul lalu maintain the pace ya. Itu sehingga bisa jadi pemenang. Itu nggak ada masalah sebenarnya dengan. Ternyata baru ketahuan setelah balapan. Nggak langsung tancap gas gitu ya, dia sabar-sabar. Di saat momen yang pas dia baru nyusul lalu maintain the pace ya. Itu sehingga bisa jadi pemenang. Itu nggak ada masalah sebenarnya dengan. Ternyata baru ketahuan setelah balapan. Ketahuan, bukan ban ternyata. Karena kan waktu disorot kan ke ban ya. Semua orang juga nggak tahu. Gitu. Kameramen juga nggak tahu, komentator juga nggak tahu. Yang ngerasain setelahnya. Karena yang ngerasain kan pembalap. Ini kan nggak dada-dada gitu kan. Nggak mungkin juga dada-dada gitu kan. Maksudnya bilang sakit gitu, bukan dada bilang sakit gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin juga. Anyway, kalau kita bicara tentang Yamaha
di sini. Yamaha di sini sudah menang 10 kali berarti 10 kali. Nah, nama besar lainnya selain Quartararo yang lagi bersinar pasti ada Viñales di 2017 kemarin ya yang udah menang naik podium dan juga pole position, dan juga ada Valentino Rossi. Nah, sekarang gimana dulu sih? Kalau seingat saya Rossi ini di lintasan yang basah nih oke nih. Sekarang apakah kalau kita ngeliat hasilnya kan ya so-so nih, apakah ada kesempatan yang sama? Iya, masalahnya Rossi kalau di lintasan basah sih saya meyakini dia masih bisa ngelawan. Artinya dia kan hari di kualifikasi juga bagus ya, hari masuk Q2 ya. Itu saya meyakini dia masih punya indera keenam untuk menaklukkan wet race ya. Karena pengalaman dia bicara dia salah satu grandmaster ya. Karena gini, balapan di lintasan basah itu beda banget dengan lintasan kering, sangat beda. Itu butuh bukan cuma nyali tapi juga butuh pengalaman bagaimana menaklukkan sirkuit seperti Lemang yang sebenarnya kering aja berbahaya apalagi basah gitu kan. Itu Rossi punya segudang pengalaman bagaimana menaklukkan lintasan basah. Walaupun belum tentu menang, tapi paling nggak dia bisa top 5 atau mungkin podium. Oke, tapi kalau kita ingat di tahun lalu kan kayaknya Lemang ini nampar Rossi banget, hat-trick loh, dia gagal finish nih, ya kan 3 kali nih di Lemang. Apakah mungkin kesalahan itu terulang lagi di Lemang tahun ini? Bisa jadi, tapi ke tahun lalu kan gini, cerita tahun lalu Yamaha memang beda. Itu elektronik mereka masih bermasalah sehingga bagus di awal musim, lalu kedodoran di separuh akhir. Itu bukan cuma Rossi loh, semua dari Quartararo, Viñales, Morbidelli, sama Rossi ya. Jadi apalagi karena bermasalah, di kering bermasalah, di basah juga bermasalah. Kemarin kan tahun lalu kan basah tuh, jadi Rossi juga nggak ngelawan. Oke, jadi pasrah. Ya udah gimana? Ya udah kalau gitu. Sekarang adalah waktunya Angie untuk mengajak GP Mania menyaksikan kualifikasi pertama. Ini dia GP Mania. 2 rookie ada di urutan pertama di kualifikasi pertama. Gimana kelanjutannya? Makanya jangan kemana-mana GP Mania. GP Mania yang selama ini udah ditunggu-tunggu, yang sudah comeback, tapi memang belum 100% kemarin ini mengaspal. Ternyata di Le Mans ini koreksi kalau salah ya Arif ya. Kalau dilihat dari free practice 3 dan hasil kualifikasi, ini sepertinya sudah mulai memunculkan auranya kembali. Marc Marquez, benar tidak? Betul. Terutama di free practice 3 gitu. Itu kan hujan, jadi sesi 45 itu hujan. Itu Marquez nyaman banget ada di posisi pertama gitu kan. Itu selisihnya dengan balap kedua jauh banget, 0,7 detik. Ini buktikan kalau balapan besok hujan, dia salah satu kandidat yang bagus ya. Bagusnya seberapa nanti kita lihat ya. Terus di kualifikasi juga untuk kali pertama dia masuk ke Q2 sejak comeback ya. Karena kan dari comeback pertama di Portimao dia harus ikut Q1 dulu. Walaupun ikut Q2 di Jerez dia ikut Q1 tapi gagal ikut Q2. Walaupun hasilnya saat balapan dia selalu top 10 ya. Nah, ini untuk kali pertama juga dia ikut Q2 dan bahkan nanti kalau kita lihat itu dia sempat memimpin di Q2 ini sebelum sampai 20 detik terakhir lah. Sebelum nanti kita lihat kehebatan para pembalap Yamaha di track yang sudah mulai mengering. Jadi Marquez ini sudah membaik. Tapi kalau besok cuaca lebih mendukung dia, mungkin akan ada surprise juga buat semua penggemar MotoGP bahwa akhirnya dia memang seperti Marquez yang dulu gitu. Ya, kembali lagi berarti ya. Karena kalau tadi saya baca-baca gitu kan, katanya dia lebih nyaman gitu kan kalau track besok itu basah karena tidak perlu menggunakan energi yang banyak kayak gitu ya. Oke, baiklah. Akan kita tunggu bagaimana aksi Marquez besok, karena kalau yang sekarang kualifikasi udah pada tahu semua ya, Rif ya. Nggak bisa jujur hasil lagi nih. Nah, tapi katanya ada juga kabar bahwa motor si RC berapa 213 ini itu katanya mengalami kerusakan. Benar apa tidak, Arif? Enggak. Maksudnya kerusakan itu bukan kerusakan berat ya. Karena emang ini kerusakan dalam artian akibat jatuh, iya, karena memang bukan cuma Honda, ya, semua pabrikan sempat mengalami jatuh di sini. Cuma kerusakan itu dalam artian yang bisa diperbaiki. Kemarin waktu tes di Jerez itu mereka lebih penting hasil dari tes ya. Tes di Jerez kan mereka Spartan, walaupun Marquez cuma 7 lap, tapi Paul Espargaro tuh menguji banyak komponen yang membuat akhirnya trio Honda untuk kali pertama juga ada 3 pembalap Honda yang ada di Q2 dan itu hasilnya bagus, bahkan mereka sempat 1-2-3 kan sebelumnya tergeser. Dan Paul Espargaro bilang salah satu kunci kehebatan Honda di Le Mans ini adalah
kehadiran Alberto Puig yang tadi udah kita singgung, karena Puig ini bekas pembalap, punya histori dengan Le Mans, dan dia mengerti psikologis, dan dia juga pembalap Spanyol, dia mengerti psikologis pembalap, karena pembalapnya kan Spanyol semua, Marquez Spanyol, Espargaro Spanyol. Jadi kalau ada miskomunikasi antara Marquez dan Paul Espargaro untuk setelan motor ya, ini Puig bisa jadi penengah nih. Bisa jadi penengah, karena dia bekas pembalap dan ngerti teknis. Apalagi punya sejarah yang tahun 95 dulu ya, benar. Nah, kalau sekarang kita lihat kansnya dari Paul Espargaro sebagai rekannya Marquez sendiri, apakah sama besarnya seperti Marquez? Kalau melihat hasil dari FP1, dari race ketika Marquez hadir lah ya, Portimao, Jerez dan 4 free practice dan first quali, saya melihat ya, di atas kertas Marquez akan lebih bagus ketimbang Paul Espargaro. Tapi Paul Espargaro sudah jauh lebih baik ketimbang sejak seri pertama dia tampil pertama kali bersama tim Honda gitu. Itu jadi memang kalau bicara result itu antara kita mesti misahin antara Paul Espargaro pribadi dan relatif terhadap dibanding Marc Marquez. Gitu. Oke, nah sementara dari LCR sendiri kalau Takaki kita tahu dia juga stabil, lama-lama meningkat, bisa dibilang begitu ya, berarti untuk Honda ya. Tapi kalau untuk yang sekarang, untuk trek basah, amankah posisinya? Trek basah dia bilang juga dia selalu kesulitan, tapi banyak ya pembalap kesulitan. Banyak bukan cuma Takaki Nakagami, tapi karena dia memang ketika dia tampil beberapa kali tampil bagus bersama Honda, dia pakai setelahnya Marc Marquez. Tapi itu lintasan kering. Lintasan basah kan lain cerita lagi. Benar, sama halnya dengan Marc Marquez ya. Baiklah, yang udah dari tadi disinggung untuk masuk di Q2, langsung saja kita lihat, ini dia. Seru banget kualifikasi kedua, saat lagi akan kita saksikan bagaimana kelanjutannya. Sekarang waktunya Angie inget ini, bahwa live race itu akan bisa kamu saksikan hari ini nanti sore. Tapi kamu juga jangan lupa nih untuk ikuti kuisnya. Syarat-syaratnya bisa kamu lihat di media sosial kami, di Twitter di @trans7gp atau juga di Instagram di @officialmotogpt7. Ikuti syaratnya dan itu wajib, oke? Juga jangan lupa selama live race nanti akan ada kuis QR Code. Makanya handphone kamu jangan jauh-jauh, harus selalu standby di sebelah kamu. Sekarang adalah waktunya commercial break, maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. GP Mania baru aja nih Angie ngelihat poin-poin dari para pembalap ini di klasemen sementara. Dan sekarang ini yang memimpin adalah si Bagnaia ya kan. Cuman kalau kita ngelihat ini kan sepertinya belum pernah menang sekalipun di balapan. Ini sepertinya akan ada bau-bau Joan Mir juga nih kayak yang seperti tahun lalu. Jadi nggak sih, Rip? Bisa jadi karena konsistensi itu zaman sekarang penting juga. Zaman sekarang. Kayak Joan Mir tuh gini, kan nggak ada yang dominan nih. Apa gunanya juga kalau misalnya bagus tapi cuma 1-2 race habis itu insiden gitu ya. Quartararo tahun 2019, 2020 mengalami hal itu ya. Jadi konsistensi itu penting dan akhirnya itu dialami oleh Joan Mir tahun lalu. Walaupun di akhirnya menang juga sekali ya. Nah, Pecco Bagnaia ini berbekal pengalaman dia waktu jadi juara Moto2 itu bisa juga dia seperti itu atau bisa juga dia seperti Joan Mir sabar aja. Yang penting dia harus ada di top 5 atau syukur-syukur podium. Dia sadar kan, pertama dia baru kali ini di tim pabrikan. Terus lawan-lawannya juga nggak enteng. Ada Vinales, sekarang Marquez juga ada gitu kan. Itu tidak banyak membuat kesalahan itu penting. Ini harus dicamkan oleh Pecco Bagnaia. Jadi ya nggak usah buru-buru, bisa jadi kayak Joan Mir aja bagus gitu ya, nggak terlalu ambisius gitu. Oke, kalau di Moto2 waktu itu di 2018 rekornya itu 1 menit 36 detik ya. Tapi ini masih kalah sama rekor yang diciptakan oleh Zarco yaitu 1 menit 31 detik ya kalau kita melihat. Sempat pimpin klasemen juga kan kemarin kan, tapi Joan Zarco ya, Zarco bukan tahun dia kan di 2 seri pertama runner up nih. Terus memimpin klasemen kan. Sebelumnya juga pernah memimpin klasemen tahun 2018 ya, sempat memimpin klasemen, tapi Joan Zarco ini kan konsistensinya enggak. Apalagi dia dikenal pembalap yang mudah membuat pembalap lain kecelakaan atau dia sendiri celaka. Jadi itu yang agak berbahaya nih, pembalap bahaya juga nih. Gitu, ya. Berarti untuk Akamsi dia berbahaya juga nih. Betul. Tapi kita nggak tahu ya, Rif ya, karena kan kalau kita melihat kan sekarang Zarco lumayan bersinar juga nih kalau kita lihat di kualifikasi. Apakah di live race nanti, di nanti sore, Zarco memiliki peluang itu? Ya, Zarco sendiri di awal musim dia udah bilang tahun ini KTM waktu itu kan. Nah, ini dia sudah lupakan itu semua, dia sudah lebih fokus dan dia yakin 1-2 seri dia bisa menang di tahun ini. Karena kemenangan pertama Joan Zarco ini saya yakin akan membuat kepercayaan diri dia tinggi sehingga bisa kemudian melahirkan kemenangan kedua, ketiga dan keempat. Fabio Quartararo kan juga gitu.
Tahun 2019 dia nempel Marquez terus. Iya, dia banget mengikuti menang. gayanya. Nah, tapi begitu 2020 dia bisa menang, dia dapat tuh Percaya dirinya ya. Walaupun habis itu karena masalah teknis Yamaha dia gagal mempertahankan konsistensi ya. Oke. Nah ini harus dicamkan juga oleh bukan cuma oleh banyaknya tadi Johan Zarco, tapi untuk semua pembalap itu. Karena turun musim ini pasti up and down. Ya, termasuk dengan juara yang di Lemong tahun lalu yaitu Petrucci yang betul. Sekarang juga kita melihat ini belum naik lagi nih. Ya, kita akan tunggu beda, ya. Kan? Motornya beda. Ducati, Ya, betul. Ya udah kita akan melihat ya bagaimana jalannya kualifikasi kedua. Ini dia gimana ya? Ngelihat yang memiliki pole position Fabio Quartararo seneng gitu, kayak kita ikutan di sini kayak gemes gitu ya. Akam sih akhirnya pole position. Tapi apakah ini yang menjamin kemenangannya di hari ini, di sore nanti, Arif? Kalau kering. Kalau kering ya. Karena kita lihat tadi ketika tracknya damp atau setengah basah setengah kering, itu bahkan Honda 1, 2, 3 ya tadi. Yes, benar-benar. Yamaha Yamaha dan Ducati nggak ngelawan. Tapi begitu track sangat kering, itu baru kelihatan Yamaha sangat dominan ya. Quartararo 1, finalis 2 dan Jack Miller ketiga Ducati ya. Itu jadi membuktikan bahwa memang changeable. Track ini sangat weather ya. Weather sangat berubah, cepat berubah ya. Oke, berarti ada berapa kemungkinan ini? Ada track basah, ada track kering dan kombinasi. Mix ya, berarti ya. Oke, nah berarti kalau tiga-tiga ini besok terjadi, prediksi Arif sendiri bakal banyak banget dong ini. Iya, kalau basah ya Anji. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau seandainya besok 100% basah nih semuanya, siapa yang akan menjadi juara? Marquez. Marquez? Yeah. Oke, dibuktikan dengan dia yang sudah sangat bersinar di hari Pertama ini. dia P3 yang full wet ya. Lorenzo ya. Oh, satunya Lorenzo waktu itu. Baiklah, itu adalah prediksinya Arif untuk jalannya live race yang akan berlangsung sore ini. Lalu bagaimana dengan GP Mania nih pertanyaan? Kan pemenang kuis minggu lalu. Di minggu lalu di GP Spanyol itu pertanyaannya siapakah yang difavoritkan oleh Taufik. Dan yang menjawab dan mengikuti syarat kami di Instagram dengan nge-tag 3 teman kalian. Ini udah ada pemenangnya. Selamat untuk @Richie_Evander98. Kamu berhasil mendapatkan merchandise menarik dari tim MotoGP Trans 7. Nah, kalau yang sekarang Angie juga masih konsisten dong memberikan kuis bagi-bagi hadiah. Nah, pertanyaannya juga sama kalau yang kali ini. Siapakah yang difavoritkan oleh partner Angie hari ini, yaitu Arif? Tadi udah dibahas, ada 3 ya kan? Juga jangan lupa untuk tag 3 teman kamu, karena itu adalah syaratnya. Sekarang buruan juga tag 3 teman kamu dan jawab siapa dia. Oke? Nah, juga jangan lupa nih teman-teman semuanya GP Mania untuk menyaksikan Top Speed MotoGP yang akan segera hadir di jam 11 waktu Indonesia Barat dan juga live race GP Le Mans Prancis di jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah waktunya Angie Ang dan juga Arif pamit. Sampai ketemu lagi GP Mania. Selamat malam. Bye.